kendaraan nomor 1 harus keren katanya. Tapi setelah gua telusuri, gua samperin rengsek semua. Nggak ngaruh buat gua itu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agatha TV, yang mana malam ini kita kedatangan bandit-bandit semua nih. Yang di podcast kita yang dari awal, kedua, tiga ya. Tiga. Iya. Berarti ini udah masuk ketiga ini. Iya. Kita selalu bahas ada sosok orang yang akan kita datangkan, dan ini sulit orangnya. Betul. Senior. Iya, senior. Karena berkat didikan dia. Didikan yang sesat. Gimana Bang Beb? Oh, alhamdulillah. Bagus. Yang lain mah nggak usah lah. Nggak usah. Semua. Bosan sering tiap hari ketemu masalahnya. Iya. Gimana nih kabarnya nih? Kalau masalah kabar sih alhamdulillah baik-baik aja. Bang Mail. Gimana Bang Mail? Dari dulu gue mah sehat nggak sehat. Soalnya badan gue kecil terus. Gue nggak nanyain badan lu. Yang penting isi dompet terpenuhi. Pembahasan kita yang kemarin, yang masalah kebetulan nih orangnya juga ada nih Bang Taufik nih ya. Iya. Yang lu bilangin podcast kita pertama nih. Yang mana kasus lu uang palsu. Ya inilah. Ini beliau. Seniornya. Coba lu ceritain ulang deh, ngobrol lu berdua nih, coba ngobrol gimana. Itu beberapa tahun yang silam ya? Ada kesini 20 tahunan ya? Ada. Tapi itu selalu terkenang ya? Itu yang membuat jadi beranda aja di situ. Nah gue tanya sama lu nih, namanya Nasrul ya, kenapa kita sebut BF itu singkatan? Bisa bebas pulsa. Udah dengan arti loh nama Iya. Nyerempet ke otak-otak mesum lah. Iya. Contohnya kayak BF Prasetyo. Lu jangan di belakangin, kasihan anak orang. Hah? Jangan di belakangin. Ya, Mereka dia ngomong. Gini, gue mau tanya nih ya sama lu. Lu gimana ceritanya sama si Topik? Waktu itu lu bisa ngasih duit buat beli rokok palsu. Lu duit dari mana? Oh, jadi gini ceritanya, Bro. Gua kan berangkat sekolah dari rumah. Bukan dari kandang kan? Bukan. Kalau kandang mah lain cerita. Terus? Gua ke warung. Nah, Beli rokok gua sebatang. ya. Gua lihat di rencengan itu, wih ada duit tuh kata gua. Kayak duit asli banget. Gua sekalian aja beli itu. Untuk buat duit mainan. Iya, duit mainan. Gua balikin ada gambar PDI-nya, tapi kayak asli gitu. Wih, enak dibuat jail-jailan itu gua. Berangkat lah gua beli rokok sebatang sambil beli itu duit satu. mainan. Nah, pas gua nyampe sekolahan tuh, pas gua mau bolos. Nah. Adalah temen gua. Iya. Gua kan orangnya jahil tuh. Iya. Kalau kata orang Sunda sih gua sebenarnya orangnya hade, Iya. cuman hadeaneun. Bukan begitu Pak Topik. Iya. Betul. Lanjut datang Topik. Topik datang. Nah, langsung lu suruh. Langsung gua suruh. Zaman dulu kan rokok Starmil kalau nggak salah. Yang kecil. Harganya 3.500. Apa lu ya? Iya, gua keluarin aja tuh duit senjata gua. Pik beli rokok dong. Iya, gua PDI-nya gua tutup. Iya. Kan ketahuan banget tuh. Nah, Gua nyuruh Topik aja ke warung beli rokok. terus? Dia mau aja. Pas itu dapat Gue junior lu. gua suruh aja Topik ke warung beliin sebungkus. Rokoknya dapat, kembaliannya dapat dong 1.500. Gua biasa 1.500 zaman itu gede ya? gede zaman dulu itu. Bisa makan. Ongkos aja itu dulu 500. cuma 500 perak. Enggak Iya. nyampe. Hah? Seingat gua ya. 200 itu 200 perak. Pas 500 itu kita naik pas kelas 3. Bahkan gua inget banget gitu, waktu pertama gua masuk kelas 1, gua bawa duitnya minim banget, 1.500 nyampe 3.000. Seingat gua sih gitu. Gua ngongkos ke angkot 500 lah. Bisa 1.000 lagi tuh. Beli rokok super juga dapat 3 batang dulu. Lu tahu nggak hasil lu nyuruh si Topik beli rokok? Ya Nggak tahu. Tahu.
Lu juga dipanggil? Dipanggil gua. Akhirnya yang kena korban ya orang tua gua. Iya. Gua sih sempet dari situ kasihan juga. Udah sama orang tua gua di rumah capek. Iya. Belum lagi mikirin anaknya yang begini. Iya, hadiah. Kelakuannya, iya, seperti itulah. Ya gua dipanggil, nggak kaget kan gua dipanggil. Ya apa udah, gitu? kasih surat, suruh orang tua hari itu juga ke sekolah. Hari tage. Iya. Pas atau orang warung itu nggak mau tahu, pokoknya Ganti. harus bukan masalah ganti uangnya, Apanya? caranya ini yang dia nggak suka. Jadi seolah dia ngerasa dilecehin, ditipu Sama anak kecil. sama anak kecil, sama anak sekolah. Nah di situ gua Hebat ya. dipanggil orang tua gua. Sekelas kriminal. Iya. Dahsyat. Kalau gue harus flashback lagi ke belakang, ya itulah tadi. SMP udah kenal kriminal ya inilah. Seperti itu. Kenakalan remajanya udah melebihi dari anak-anak yang udah nggak lajim. Kan dia mah beda. Nggak standar. Senior. Kalau jujur sih, gua dulu nakalnya juga bukan nakal berantem. Iya. Gua anti lah kalau masalah berantem. Iya. Buat gua jajil biasa aja gitu. Iya. Cuman untuk pada saat itu nyampe sekarang ini, gue tuh nggak pernah bertanya sih sama lu ya. Karena pada saat itu lu tuh kakak kelas kita nih. Adapun lu punya kenakalan sama anak-anak yang lain, sama kawan-kawan yang lain, itu pada di saat gue masuk angkatan gue. Pertanyaan gue, sebelumnya di angkatan lu, memang lu udah seperti itu ya? Sering ngisengin orang, sering ngerjain orang gitu. Kalau sebelumnya sih gua ngiseng-ngisengin orang ya cuman bercanda gitu aja gitu. Gua Tidak ada dulu yang lebih parah dari enggak gua. ada. Gila, Enggak ada yang karena lebih parah. karena lingkungan sekelasnya juga dulu enggak kayak begini. Iya. Jadi biasa aja. Biasa aja. Jadi gua juga terbawa suasana jadi biasa aja. Paling gua nakal-nakal bolos main PlayStation, PS gitu. Dari rumah berangkat nggak taunya madol gitu. Iya. Madol. Ke zaman si ini nih si Nodi itu. Iya. Nah, kan tadi masalah dari itu udah kelar nih, Udah kelar. Cuman gua sebenarnya dulu sempet kepikiran juga pas kejadian itu topik juga langsung Gua langsung cabut. keluar cabut dari sekolah. Cuman gua nggak punya pikiran masalah itu. Menurut gua lah itu mah hal biasa lah. Menurut gua, cuman kan gua nggak tahu orang tuanya dia marah apa gimana tentang kelakuan gua kayak begini. Gua nggak kepikiran ke situ. Taunya dia pindah aja. Kan udah tobat. Nah sekarang mah kalau dibilang tobat betul sih belum. Namanya sifat sama ini makan susah ya. Betul. Iya. Kalian Iya. Cuman kalau untuk perempuan, untuk saat ini gue sebenarnya udah setia. Iya gitu. setiap tikungan ada. Cuman orang nggak pada tahu aja. Betul. Iya. Nah, Prasetyo. lu pas lulus beres kan nanya SMP ya? Iya. Lulus SMP. Berarti kan udah nggak pernah ketemu nih ya. Kayak Mail nih. Kita kealihkan ke Mail dulu nih. Kemarin kita udah ngobrol ya Ilham lu ya. Nah, lu ada pengalaman nggak Il, setelah lulus sekolah SMP SMA? Yang tadi mungkin kita saat di belakang lu mau pengen cerita apa tadi tuh? Pengalaman lu yang mungkin termasuknya berat. Yang lu pulang malam gimana tuh ceritanya tuh? Ini buat sharing ke teman-teman aja kalau kita di jalan harus lebih hati-hati gimana tuh ya? Oh, yang masalah itu. Iya. Ya, intinya kita kembali ke kegiatan di grup ya. Ya dulu waktu kemarin kan ya saking kita enjoynya gitu baru ketemu teman-teman yang dulu gitu selama 20 tahun lebih loh. Hikmahnya di balik grup itu banyak gitu bagi positif gue lah ya. Pribadi lah gitu. Justru gua itu ngerasa bangga lah gitu, senang banget. Selama 20 tahun kita dipertemukan lewat grup itu. Hikmahnya dari sekarang ya. Dari dulunya kita nggak akrab, terus kejadian sekarang nih intinya jadi akrab sampai jadi saudara lah gitu. Bisa dekat di saat ada teman-teman yang lagi contohnya ya maaf banget gitu yang lagi sakit kita bisa kabar-kabaran
kita Berarti bisa. itu dari sisi positif grup Iya, ya. Nah pas kebenaran banget ya waktu ada kejadian gue, pengalaman gue ya. Posisinya tengah malam jam 2 malam masih habis kita nge-jam bareng itu. Ingat nggak lo? Habis nge-gym apa? Iya, habis nge-jam. Kayaknya bisa Ke, nge-gym ya. iya, habis nge-jam ya. Iya. kita kan waktu itu kan nge-jam dulu ya di Iya, Nodi itu. Nodi, ya. Iya, mengenang masa lalu lah waktu zaman SMP lah Iya. gitu. Rental musik. Pas kebenaran kita itu kan waktu nge-jam ada Japri dari salah satu teman alumni iya, di kita. grup juga, ya. Katanya orang tuanya lagi di RS lah gitu. Nah di situ kan kita punya inisiatif, ya udahlah habis nge-jam kita yuk Nengok, bareng-bareng kita nengok yuk, daripada kita bete nggak ada kegiatan Iya. lagi ya. Nah di situ kita kan di RS nih selama jam berapa itu? Jam 10 malam ya. Udah lewat, Jam udah lewat. 11. Udah lewat ya jam 11 Udah mau malam. mendekati ke jam 12. Jam 11 malam kita di situ nemenin dia sampai pulang-pulang jam setengah 2 malam ya. Iya. Pas kebetulan gua nganterin CS gue tuh. Nah, Tapi lu bareng kan Iya. pulang sama gue. Pas kebetulan gua pulang bareng sama Topik, gua pulang lagi dari Saga ke Jombong. Pas ke posisinya itu hujan gede banget. Nah setelah itu secara tiba-tiba gitu ya, susah banget sih gua ngutarainnya saking paniknya gue gitu. ada yang ngejar lah intinya. Di perjalanan itu ada yang buntutin gue. Ah, Hmm. berapa orang tuh? 2 orang, Satu satu motor motor. 2 orang. Pas itu kronologinya pas pinggir kali tempat yang rusak sepi gitu. Gelap, hujan lagi. Apesnya itu hujan gede di saat gue pengen berteduh nih. Gue niatnya mau berteduh, mau balik arah lah. Gua ke depan dilanjutin nih, gua mau basah kuyup. Iya, Sementara di belakang gua ada sekolahan loh. iya. Oh iya iya iya. Ah, SMP. Ya. SMP ya. Di situ gua mau niat berteduh, baru gua ngerem motor, tiba-tiba gua udah dipalang loh sama orang yang nggak dikenal gitu. Istilahnya begal Ya, lah intinya gitu. lu dibegal. Terus Oh, kalau ngomongin cerita seperti itu ya, gua juga di situ percaya nggak percaya lah gitu. Percaya nggak percayanya, kok gua dibegal gitu. Sempat ditodongin CR lah di pinggang gua gitu. Yang di situ gua ngerasa gimana ya? Kayak wah mati nih gue. ya. Itu udah di pinggang lu. Udah di pinggang, pas banget di pinggang sini. Set. Kalau nggak salah gua pakai sweater ini dah, jaket ini. Akhirnya lu ngelawan tuh gimana tuh? Nah, secara spontan kejadiannya kayak gini ya. Sewaktu gua posisi lagi duduk di motor nih, gua kan di situ kan langsung ditodongin sama CR sama pisau di sini nih. 2 orang itu. 2 orang itu. Pas kebenaran motor gua kan remote. Iya. Tapi alhamdulillahnya biasanya kan begal ya. Iya. Langsung main hantem, Iya. bunuh-bunuh aja. Iya. Di situ gua merasa beruntung banget sedunia loh. Itu nodong gue, dia itu nodong gua dulu, nanyain kunci. Tadinya dia itu mau ambil kunci, berhubung motor gua remote, iya. ya gua matiin. Pas kuncinya itu ada di saku kantung gua di sini. Baju. Gua posisi gua itu kalau nggak salah pakai kemeja, pakai kaos ya, pokoknya ada. Meja, ya. Iya, dari kantong dalamnya dia. Gua turun secara perlahan, refleks lah gua. Ini hikmahnya jaket ini nih. Tebal itu. Iya, yang nyelamatin nyawa gue. Nah, Secara spontan gue itu refleks buat taruh di situ, gue nggak sadar loh. Bisa lolos dari CR. Ada luka di perut gue sedikit, sempat dijahit 2 jahitan. Gue nggak pernah cerita sampai sekarang sama kalian. sempat kena. Pas di situ gue refleks lah ya gitu. Gue sampai fight, berantem gue. Ada kurang lebih 30 detik atau 1 menitan dah Menitan lah. berdua gitu. Tapi yang gua nggak habis pikir, kenapa lu nggak kontak temen gitu waktu itu? Boro-boro loh kejadian seperti itu. Cepet ya. Iya, Ya apa panik apa gimana? bukannya panik. Jadi yang kebayang gua itu mata anak gua. Di saat gua ditodong CR, mati nih gue. Di situ muka bayang-bayang anak gua ada di depan mata gua.
Mana anak gua gitu. Wah mati nih gua, gimana nih anak gua gitu. Setelah tiba-tiba ya alhamdulillah sih Allah masih sayang sama gue gitu ya, masih ngelindungin gue lah. Setelah efek gua lepas kuncinya si CR itu, gua balikin ya kena punggung dia, gua sempat berantem. Yang satu lagi yang bawa belati itu sama kunci letter T, gua ngebayangin itu si belati itu yang tiba-tiba gua udah ngelepas si CR, dilep sama nih jaket gua gini, kan bisa lepas tuh. Alhamdulillah ini jaket ini gua nggak kancingin seperti ini, jadi seperti ini kan gua gampang ngelepasnya gitu, buat ngikat si celulitnya itu. Pas gua itu udah bisa ngeluarin si CR, tiba-tiba itu si pisau ada di depan gua nih, sedikit lagi gua ambil, gua balikin lagi. Di situ gua berantem sampai gua kayak habis di sawah itu, gupak kayak kebo. Jadi intinya apa nih dari pengalaman lo tadi buat tips buat teman-teman dari pulang malam atau pulang kerja gimana ya? Jangan lewat mana ataupun cari jalan apa gitu. Pas kebenaran banget ya, sebelum kejadian gua itu katanya 3 hari yang lalu atau seminggu yang lalu ada pernah kejadian di lokasi tersebut. Katanya ada yang korban pembacokan begal. Itu gua nggak pernah tanggap lah, masa sih zaman sekarang gitu di daerah kita itu yang rame lah gitu masih ada kayak begitu kan. Zaman sekarang kan katanya ada gangster gitu, disangka gua itu gangster loh. Kebanyakan ya. Ternyata itu begal gitu. Berarti intinya buat teman-teman ya, kalau yang pulang kerja ataupun main pulang malam, kalau bisa jangan lewat jalur-jalur yang sepi ya. Iya. Mendingan kita jalur jalan raya deh yang banyak banyak orang banyak orang. Jangan sampai lah itu pulang malam itu dari jam 12 ke bawah ke atas itu, jangan sampai lah. Mendingan lu cari tempat yang ramai, kalau enggak nginep di rumah kawan lu. Betul. Kayak gua nih kalau habis main dari sini, jujur gua kalau seandainya udah lewat dari jam 1 gua nggak berani keluar. Nggak berani gua, mendingan gua ngebelain nginep di sini kek, di rumah tapi kek. Soalnya gua itu takut banget kebayang-bayang. Sampai 3 hari loh gua gelisah, nggak bisa tidur. Gua sendiri nggak percaya gitu. Nggak percaya. Alhamdulillah gua itu bisa selamat. Sampai sujud syukur gue pulang dari itu. Pas kejadian waktu malam itu gue nggak berani pulang. Toh kenapa gue nggak berani pulangnya? Posisi badan gue cuy cak-cakan lah, penuh dengan lumpur. Gue pulang-pulangnya ke rumah kawan gue. Di situ gue pulang ke rumah kawan gue pinjem baju dulu. Di situ kawan gue sama keluarga depan nanyain gue, lu kenapa bisa seperti itu? Itu ditambah di celana gua, baju gua penuh dengan darah. Bukan darah gua, darah si pelaku yang gua sempat balikin CR-nya itu mengenai dia gitu. Sampai barang buktinya juga kalau seandainya dicari pagi-pagi ada di situ. Soalnya itu pas posisi celulitnya itu bisa lepas dari gua sempat tendang lah gitu ke samping kali. Tapi kalau menurut gua si pelakunya itu bukan orang jauh, pasti masih daerah sekitar. Ya banyak kemungkinan. Kita kan nggak tahu ya. Itu kan dari cerita dari Mail kita bisa ambil hikmahnya, pengalamannya itu pengalaman mahal ya. Nggak ada gitu. Nyawa lu taruhannya itu. Iya. Itu nyawa taruhannya. Tapi jujur lu, sampai sekarang gua nggak pernah gitu cerita sama keluarga gue, sama teman-teman gue. Baru sekarang di sini ya. Gue cerita nih perveran gitu. Ini mah antara percaya nggak percaya. Gue juga sendiri, gue pribadi nih nggak percaya loh. Gue itu bisa selamat dari korban pembegalan. Karena kalau udah logikanya ya Pik ya, udah pakai senjata tajam. Iya. Celurit ataupun pisau, kita bahas aja senjata tajam lah. Jarang lepas. Iya, jarang lepas. Sekalipun kita fight ya mungkin tadi ada luka atau ada ini, tetap, tapi biasanya motor mah kena. Motor gua kena tuh, jok gua tuh korbannya tuh kena goresan, kalau nggak salah bukan CR, belati itu ya, pisau itu yang sama gua selalu terbayang-bayang. CR sama gua nggak terlalu terbayang, soalnya posisinya itu dia itu nyangkut, kelihatan lah gitu di gua. Itu yang nggak kelihatan itu si belati itu pas gua udah ngelepas si CR nih,
gua ngelawan posisi orang yang di belakang, gua nengok ke depan itu pisau udah nusuk gini. Alhamdulillah gua refleks, gua bisa ambil, gua pegang tangannya, gua balikin lagi, di situ gua fight bareng berdua gitu. Alhamdulillah lah gitu. Allah Berarti lu masih sayang. punya pegangan pencak silat apa nih? Kalau ngomongin di situ gua jujur pribadi malu banget. Apa punya rabaron? Iya. Intinya gua itu bersyukur banget udah Ya mesti dilindungin lah. iya dilindungi lah gitu. Allah itu masih sayang. Iya. Berarti gua itu harusnya gimana bersyukur banget. Sampai 3 hari 3 malam kata gua itu gua nggak bisa tidur, gelisah aja, terbayang-bayang masalah kejadian yang kemarin-kemarin gitu. Yang kebayang gua itu mata anak gua yang bikin gua itu mungkin semangat. Iya. Gua itu harus Selamat. hidup lah gitu. Iya. Gua berani ngelawan berdua gitu. Nah, itu kan dari Kalau diingat-ingat pengen nangis gue sebenarnya. cerita dari Mail ya. Itu setelah belum lama ya 1 bulan kemarin lah ya. Belum lama pas kejadian itu sebelum tahun baru kalau nggak Oh iya, salah. sebelum Iya. baru Bik, ya? Bulan Desember ya. Iya. Mau akhir Desember itu Ah. kalau nggak salah seminggu lagi itu ke Iya, tahun baruan. Makanya sebelumnya dia pernah cerita sama gua juga sempet kaget. Iya. Iya. Gimana Iya, kagetnya? selintingan Ya. gua pernah cerita. Langsung refleks kaget aja gitu. Secara itu nggak apa-apa. Kalau menurut gua Hebat kan ya. kalau dibegal ngelawan pasti Ada luka banyak. ada luka banyak, motor diambil Iya. gitu. Ini nggak ada apa-apa. Nah, makanya dikirain Iya, bercanda, kan? makanya kirain gua bercanda karena gua kan nggak ngelihat Kan langsung. gua berpikirnya seperti ini, kalau seandainya gua berkoar gitu ya. Intinya gua itu pengen disanjung, pengen apa gitu. Nah, Intinya gua nggak mau seperti itu. Yang penting gua itu udah selamat aja. iya, udah Iya. bagus. Terus ditambahkan itu 2 orang bawa senjata tajam. bawa semua. senjata tajam, dia kan cuman Tangan kosong. sendiri tangan kosong. Cuman gitu ya, gua beruntungnya gua pakai jaket nih yang bisa nyelamatin hidup gua. Toh kenapa gua bisa bilang seperti itu? Kalau seandainya posisi gua pakai kaos aja nih, Sobek. ngelepas CR itu Susah. sulit loh. Terus ada nyangkut ya, Posisi CR kayak gini pas ke pinggang kita. melengkung. Pas kebetulan dia nodong dari belakang sini. Sedangkan gua ini pakai jaket seperti ini. Nah, lengah dikit, kendor dikit, kita bisa Berarti itu ngelepas kuncian CR itu. jaket ini kalau ditawar berapapun yang dikasih. Iya, bener. Iya. Jangan. Ini Nggak membawa ada yang hoki beli ini. juga. Nggak perlu dimuseumin. Digantung aja di museumin gitu. Pas Nah. kebeneran gua suka sama jaket lepis. Jadi gayanya itu gimana Iya. gitu kesannya. Kesan banget. Delan. Banget. Tinggal bawa motor CB-nya gitu. Enggak sebe, gua anak-anak king cuy. Weh, Ranking Bang Baron biasa. Iya, gua dari SMP ke SMU. Ya alhamdulillah, kan gua kemarin-kemarin kan sempat cerita ya masalah dulu pengen motor itu susah banget. Di situ gua sempat ngebangkang gitu. Sempat gua berhenti sekolah gitu. Padahal gua udah dibeliin motor eleking gitu. Oh, cerita lu kemarin itu ya. Iya. Kita sambung lagi nih. Iya. Nih, nggak tahu lu udah tahu apa belum ya? Ya. Jadi Mail itu pas SMA ya, Iya. lu sempat stop dulu. Iya. Dia udah tahu. Udah tahu. Soalnya Nggak, gua kita dari- cerita ke dari- teman-teman yang lain ya. Dari SMU itu sesudah lulus SMU juga gue sering kontak sama dia, sering main sama Oh. dia, sering apel jalan bareng sama dia. Dia sering ke rumah gua main. Oh berarti memang kalian tuh dari SMP sampai keluar SMP lanjut ke SMA Berhubungan. Iya sering Iya. main. masih berkomunikasi ya? Iya sering. Dia mah istilahnya kawan gua banget gitu, udah jadi Kayak kental. dia bestie lah gitu. Bahkan kalau mamingan dia bingung mau main kemana katanya, mau apel kemana. Asik. Ke rumah gua langsung. Ya gua ajak Jadi aja ke daerah. gua ngapelin dia. Pertanyaan gua, mamingan kalian malam mingguan, Kemana? itu kalian tuh maksudnya di masa SMP apa di masa Enggak, SMA? udah keluar. Udah keluar. keluar. Bahkan itu udah keluar SMU juga gitu. Gua sempat Kira-kira lu punya cerita apa kalau ngapel berdua? Ada yang lucu nggak lu ngapel berdua? Ada cerita Kalau- yang Oh, kocak? kalau Itu dibilang banyak. lucu sih banyak. Coba. Kalau diceritain kayaknya nggak cukup sampai Sampai Pagi. mana? pagi. Ambil lu cerita satu yang benar-benar sampai lu nggak bakal lupa tuh ngapel lu berdua kemana gitu. Ya Paling paling kocak. apel mah paling ke daerah Cisoka aja, Ah. nggak jauh-jauh. Zaman bujangan kan? Zaman Iya. bujangan. Iya. ini gue potong ya, maaf Iya. ya. Gue merasa beruntung banget gitu semenjak gue diajak apel sama dia.
katanya dia itu ada bintang Cisoka loh katanya. Jadi cewek itu Tahu sendiri kan kalau Cisoka yang penting kendaraan keren, iya. apalagi tampang ada. Ada apa? Iya, maksudnya Ada lumayan. apa-apa. kewibawaannya adalah gitu. Udah motor keren, tampangnya ada. Kalau gua kan tampang mah biasa aja, motor nggak punya. Bingung kan? Pede. Iya. Jadi yang gua jalanin aja. Enggak, justru dia mah main-main itu selalu diajak sama gua. Nah, Gitu. itu. Jadi intinya gini, dia punya cewek di kampung A gitu ya, gua di kampung B. Gua ada motor satu kan, gua pegang motor, gua ajak dia dulu ke kampung A dulu, ayo. Ntar pulangnya gua jemput gitu. Oh. Nah, disambung lagi ke cerita ada bintangnya cewek Cisoka yang katanya biduan, cakep banget sampai yang main iya, yang mainnya iya. itu om-om yang bawa mobil, bawa apa. Iya, makanya kalau daerah Cisoka itu kendaraan nomor 1 harus keren katanya. Tapi setelah gua telusuri, Enggak. gua samperin rengsek semua. Nggak ngaruh buat gua itu. Iya, nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh. Soalnya bacot dewa dia itu Nggak ngaruh. sampai sekarang juga masih tajam. Karena rayuan gue itu meyakinkan. Kadang-kadang orang itu bolehlah punya uang ya buat gaya apa. Kalau gue sih modalnya Lo cinta. bacot aja. Pede aja dulu gitu. Cisoka tuh masih kawasan lu ya, rumah lu Cisoka ya? Enggak, kalau gue Panggang sebelumnya. Iya, tapi masih jalurnya. Iya, maksudnya kalau jalur emang Cisoka. Dipanggang nggak gosong? Enggak. Di Panggang mah enggak gosong, Gus. Kontok aja kongkorongok di Panggang mah. Iya, kontok aja dipanggang mau kongkorongok. Iya. Segitu dipanggang. Iya, jadi udah biasa hidup di Panggang itu. Oh, berarti kalian mah dari SMP, SMA masih sering bareng sampai ngapel pun bareng. Ya? Iya. Emang lu nggak ada tindak lanjut ke SMA tempo hari dari SMP itu? Oh, enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Berarti Kemana langsung, tuh? langsung nyari duit kali. Gua sempet pesantren sih sebentar. Kata orang tua gua, lu mah gak usah sekolah. Sama dia ada anak kobong juga cuy. Sekolah juga percuma, cuman ngabisin uang aja. Iya. Ya, udahlah kamu mah pesantren aja biar pinter ngaji gitu. Mondok di mana? Mondok deket-deket rumah sih. Akhirnya apa? Gua mondok nggak betah. Akhirnya sekolah kagak. Setelah gua pikir-pikir, gua kayak anak ayam nggak ada induknya. Habis itu gua kan ngerokok kenceng ya. Main apa lagi? Butuh biaya. Main apa? Ya main biasa. Main-main Udah radar aja gitu. Ngabisin bensin lah apalah gitu. Iya, secara kan gua lagi nganggur itu apa? Ya gua kerja apa aja. Nah, apa tuh usahanya apa? Maksudnya kerja lu waktu setelah nggak mondok ngapain? Ya seperti jualan. Kerja apa aja lah. Yang penting hasil. Yang penting hasil halal gitu. Gua sih orangnya nggak neko-neko. Selagi itu masih halal gua kejar. Iya. Nah sekarang posisi sekarang Ya gua cukup nyaman karena menurut gua hidup yang sekarang itu mungkin kebawa anak sama istri. Oh, udah ada keluarga ya? Iya, udah ada keluarga, drastis hidup gua. Alhamdulillah. jadi benar. Jadi bener mah belum sih. Terus terang aja. Kalau masalah bener mah biar orang aja yang merasakan. Iya sih, Tapi siap. cuman niat gua ini harian mau lebih benar lagi. Iya betul. Iya, sebenarnya sekarang mau lebih bener lagi. Di saat kepinginan gua lagi pengen, orang itu nggak mau ngasih. Cuy, Ya, jadi udah ambiar. anak kobong cuy. Manusia itu hanya bisa berencana. Nah, gitu. Enggak. Maaf nih. Gue lagi pengen apa nih? Tolong dijelasin baik. Iya, lu tuh pengen apa? Ada sesuatu apa yang lu pengenin dari masalah rumah tangga atau niatan baik? Gak dikasih. di keluarga? Kan dikasih apa nih? Oh, itu mah masalah pribadi. Oh, iya. iya. Enggak, maksudnya masalah pacaran lah gitu. Oh. Sebenarnya gua orangnya benar. Kalau kata gua benar. Lu ngapain? Harus masalah dibenerin. pacaran? Itu udah rumah tangga. Oh, enggak ini mah masalah pacaran aja dulu sama wanita lain itulah. Kalau masalah rumah tangga mah lain lagi. Iya. Tapi zaman dulu. Iya, gitu ya. kalau yang tadi itu kalau masalah rumah tangga gue drastis nih sekarang perekonomian gue alhamdulillah. Udah. Sekarang Iya. kerja apa? Ya sekarang kerja gue sapam Nah, istri. bukan security. Bukan, security mah bahasa Inggris. Itu
berarti satpam di mana, pabrik, kantor? Bukan. Saya satpam pabrik sama pasar nggak main. Mainnya di kementerian, bro. Iya, cakep. Keras. Main sama DPR terus dong. Iya. Tiap Jadi hari juga. masalah ketemu sama Jokowi, sama siapa menteri-menteri yang udah biasa itu Udah mah. biasa, ya. Iya. Jadi kita Salamin tinggal aja ya. Iya, jadi kita tinggal datang hormat aja gitu. Emang kerjaan lo. Iya, niatnya hormat doang sebenarnya. Kerjaan mah nggak capek. Gitu apa ya? Cuman gitu doang, menyambut tamu hormat. Paling lah Apapun capek tamu juga itu ya, dari nggak pandang bulu, yang penting lu hormat gitu. Iya, penting itu karena kalau kita nggak hormat nanti Sama gua dipertanyakan. juga hormat-hormat. Nah, itu malah lain lagi. Titelnya beda. Berarti lama lu ya rumah tangga dari keluar nggak tindak lanjut ke SMA, lu langsung nyari kerja, fokus usaha sendiri, terus langsung bisa ngebina rumah tangga, punya istri, punya anak. Itu proses yang lama juga ya. Umur Lama. berapa? Di umur berapa sih lu nikah? Itu proses yang lama, belum lagi menyedihkan. Numpang ngopi ya? Siap. Pahit nih gua ngerokok nih. Ya itu proses yang lama, Pi. Belum Tahun- lagi tahun? menyedihkan. Menyedihkannya apa? Ya begitulah di saat kita lagi perekonomian lagi menurun. Situ kita. Jadi semakin kita ngerasain pahitnya kehidupan, semakin kita dihina orang, jadi langsung lah semangat kita keluar. Ada Kalau gue motivasi. seperti itu, Nah, gue sering terus terang aja, jangankan orang lain, saudara aja terus menghina gue. Ya gue mah dalam hati senyum aja. Alhamdulillah sampai sekarang gue keinginan gue rumah tangga terwujud semua. Akhirnya ya pada malu sama gue. Kalau gue mau orangnya kan orang jahat sama gue nggak mau jahat sama orang. Nggak usah, Prinsipnya mau begitu. Ngapain? Nggak usah dibalas. Iya, biarin aja. Paling gue mah dalam hati suka senyum aja, liatin aja. Berarti memang udah fokus nih sama Iya. keluarga lu yang sekarang nih. Udah tinggal menikmatinya. Iya, aja, udah tinggal menikmati kayak gitu. aja. Udah nggak ada embel-embel segala pengen buat niatan buat bandel lagi. Nggak ada sih kalau pengen mau ganti lagi. kalau buat bandel lagi mah nggak ada. Tapi Cuman kan kalau- kalau kita masalah perasaan kan nggak tahu. kalau mau niat ngisengin si Topik lagi mau? Kalau sekarang mah kayaknya udah enggak sih. Paling iseng-iseng dalam bercanda aja seperti obrolan kayak gini. Udah pada Iya. udah pada kolot. Iya. Takutnya mau ngasih uang palsu lagi. Nah, enggak. Lu dipikir-pikir ganteng ya. Kayak Piki Prasetyo. Jangan ngomong kalau masalah itu mah. Kalau dipikir-pikir. Iya. Malas Malas mikir. Malas mikirnya. Ya udah kalau malas mikirnya ngopi dulu. Biar aura gantengnya keluar Iya. gitu. Nah, Pik, kita balik lagi kita waktu podcast pertama kita Pik ya. Iya. Lu sering bilang kan, gue juga nggak ngerti kenapa lu nurut banget nih sama orang. Coba lu ceritain gimana. Iya, Kayak pasti kan lu tiap hari sama dia nih. iya. Kelas 1. Pada saat itu sih memang kenapa gua memang nurut banget sama dia, karena memang awalnya gua pun nggak pernah tahu kalau bahwa dia itu kakak kelas kita. Iya. Gua nggak pernah tahu dari awal masuk SMP itu, gua nggak pernah tahu bahwa dia kakak kelas gua yang memang lo kakak kelas kok, mas, tapi satu angkatan gitu. Jadi dengan Dia bahasa disayang. oh dia ternyata anak kesayangan semua guru-guru di SMP situ. Ya, bahasa kasarnya ya sudah berarti nggak naik kan dong. Yang disebutin. Enggak sih sebenarnya waktu dulu kalau gua Serius? nurut mah sama wali kelas gua tuh Ibu Rusni Hasibuan, tahu sendiri kan galaknya seperti apa. Iya. Sebenarnya gua naik kelas, Cuma- berhubung gua nggak nurut sama dia, waktu itu orang tua gua suruh ke rumahnya mau musyawarah masalah kenaikan gua. Nggak gua sampaikan ke ibu gua, Makanya ditahan. ditahan. Jadi Lu pernah bertelur ya 1 tahun ya? iya, justru masalah kayak gitu doang. Tadi mau diobrolin. Iya. Ini anak naikin jangan. Nah, gitu. Masalahnya yang lain mah temen gua pada ke rumahnya, Oh, gitu. pada naik semua, akhirnya gua doang. Makanya pas gua ketemu Topik, dia ketemu gua tuh Burus nih. Langsung ngeledekin gua. Jadi balik lagi tadi bagaimana tuh? Iya, Itu balik sekolah sama dia gitu main. karena memang dari kelas 1 memang gue terus sama dia terus, makanya bukan gue kok kenapa sih nurut banget gitu mau diperbudak sama kakak kelas. Enggak, gue nggak ngelihat sisi Iya, nggak itunya. ngeliat ke situnya ya. Nggak ngeliat ke situnya. Gue tuh orang yang selalu care sama kawan aja. Iya. Dari SD pun kayak gitu. Jadi di saat gue masuk kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa enak, ya udah di saat dia ngasih gue untuk
kayak ngebodoh-bodohin beli rokok kayak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa karena memang hobi dia kayak gitu dan memang pada nggak pada tahu saat lu pos itu. gue nggak tahu, dan kalaupun tahu mau ngapain sih, kayak orang bodoh banget gue. Udah tahu masih gue lakuin enggak. Memang Duitnya ada gambar partai. posisinya kan karena memang dilipat Gus pada saat Iya, itu. PDI-nya gue tutupin. Dan taunya gue, oh ya udah kawan gue memang pengen beli rokok gitu ya, terus mau mabal, oh ya udah gue beliin, dia mabal tapi gue tetap ke sekolahan. Cuman dari situ memang aktivitas gue tuh memang selalu sama dia. Gus, gue pulang sekolah keluar dari sekolahan jalan sama dia buat nyetopin angkot. Jadi kalau dulu tuh pulang sekolah nggak langsung pulang Gus, nongkrong dulu. Jadi gue tuh udah kayak, gue punya kawan lagi satu, ada dayangnya dia, sedangkan dia tuh sama perempuan Gus. Udah nggak aneh dia mah. Iya. Sama cewek itu Ikut sama pasti. gue yuk gitu, ikut sama gue Master. kemana? Iya. Nongkrong dulu, Seperti gurunya itu Kipat Kai. nongkrong Begini gitu cinta. sama dia, gue ikut, gue temenin dia dulu nih sama ceweknya. Dia ngobrol sama ceweknya di depan gitu, di kalau nggak salah dulu Blaraja tuh ada Taman Balaraja. Dulu itu dia udah langganan gua. Langganan. Iya, setiap hari dia sama gua terus. Kayak pedagang adil bro. Iya, jadi pulang sekolah kayak gitu, gue harus nemenin dia pacaran dulu di taman. Dia udah beres, dia cabut sama ceweknya, ya gue pun cabut, Ulah. masing-masing balik kayak gitu. Ajudan. Iya, tiap hari aja dari Senin sampai Jumat. Kayak gitu udah kesehariannya. Cuman kalau pas di sekolahan sih, kayaknya kalau di sekolahan mah, di dalam sekolahan mah tidak ada kenakalan ya. Iya, biasa aja. Keluar Cuman ya kelas gitu, tuh, kenakalannya jahil-jahil doang. Karena Nggak ada. juga udah berpikir kalau gua bolos-bolos lagi, wah gua gak naik lagi dong. Berarti lu pas barang seangkatan kita, karena lu punya riwayat bahasanya pernah nelor ya bahasanya. Iya. Berarti pas ke angkatan barang sampai itu lu rajin sekolah masuk. Iya, Jarang keluar. Jarang madol lah. Iya, nah disitulah gua berpikir, gua kasihan sama orang tua gua nyari duit, capek buat Iya. modalin gua. Di situ gua berpikir, ya udah akhirnya gua Tapi naik jangan kelas. salah loh. Sebenarnya otak dia itu pinter banget. Pinter banget. Cuma Ya, ya itu tadi, pinter buat ngelabui kawan. Iya. Bukan pinter dari pelajaran, pinternya buat ngelabuin kawan ya kayak gitu. Enggak, masalahnya korbannya bukan dia doang. Nah iya kan, Ada satu lagi temen gua, ceritanya Gua konyol banget. satu angkatan sama kita apa? Satu angkatan, Oh bukan cuman angkatan. beda kelas aja. Oh, Coba itu. gimana si ceritanya? A lah contohnya. Si E lah. Ya. Gimana? Iya, paham gua. Yang dimaksud si E itu siapa? Iya, Kayaknya ada sangkut pautan juga nih sama gua. iya lu juga tahu lah. Ya. Pasti tahu lu juga. Sampai sekarang gua juga masih ngerasa bersalah. Ngerasa bersalahnya itu udah keterlaluan. Coba ceritain. Karena gua dulu mikirnya lah itu mah zaman-zaman masa puber. Nggak kayak zaman sekarang. Iya. Gitu. Ya, Ya, itu nggak apa-apa. Apa salahnya lo diceritain? Coba. hal paling konyol juga. Masalah konyolnya apa? Jadi gini, gua kan ceritanya sama cewek gua di Talang. Waktu madol dulu ya kita ya. Iya kan, gua dulu mau masuk pagi. Kelas 3 itu. Kelas 3 masuk pagi gua pas madol tuh di Talang terus kan nongkrongnya. Gua bawa cewek sama cewek gua. Datanglah dia lagi mabok, konyol. Nah, gua ngerasa jerah aja gitu. Kelakuannya dia. Datang-datang, wih gua habis mabok nih, kurang katanya. Nanggung bahasanya gitu, wih. Ngegantung lah katanya. Wih, kata gua gantung beneran nih kata gua. Kata gua, ya udah lu tungguin aja di sini kata gua. Ya gua ngambil itu aja tuh tempat gelas aqua itu. Gua kencing aja di samping tembok Talang gitu. Nih kata gua, lu dari mana? Bekas gua tadi, nggak taunya air kencing gua. Diminum. Pas dia minum, wih kok ini rasanya pahit banget. Kayak bau pesing gitu. Waktu itu mah air kencing gua bego kata gua. Sampai nangis dia. Gila kan? Gua kalau ingat sekarang ngerasa bersalah, cuman ya gua telusuri lagi, ya itu mungkin di zaman masih gua puber, masih keanak-anakan lah, Kenakalan remaja. kenakalan anak kecil dulu biasa. Lu bayangin, Bek. Untung bukan lu. Iya kalau dipikir-pikir sih jatuhnya ya tetap aja sama aja itu bahaya. Gini, Tapi dia biasanya Pik, kalau orang minum dalaman gue itu biasanya Pintar. kata orang Sunda mencalakan. pinter. Iya. Cara kan nggak banyak. Lu dari kejadian itu ketemu lagi nggak sama orang itu?
Ketemu tiap hari. Nyampe sekarang. Enggak, kalau sekarang nggak pernah ketemu. Dari kelulusan aja tuh sampai sekarang udah ada 20 tahun ya. Nggak pernah ketemu itu orangnya sekarang udah kayak gimana. Saran gue mending lu cari. Kali bener apa yang lu bilang tadi calakan, bisa jadi kiai atau jadi pejabat. Tapi sumpah loh, Pik. Selama 20 tahun ya, kita ini kan sering kumpul-kumpul ya. Ada hikmahnya dari ada grup itu gitu ya. Gue paling kangen sama itu seorang gitu. Belum pernah gue ketemu sama batang hidungnya kayak gimana orangnya, gimana kabarnya, di mana tinggalnya. Sampai sekarang juga sering bertanya-tanya, si itu kemana sih? Tinggal di mana sih? Ada yang bilang tinggal di situ katanya. Cuman dia itu jarang aktif di kampung gitu, selalu diberi kesibukan di luar. Iya. Nah, kalau lu ketemu nih, contoh ini mau ketemu Iya, ya. Lu mau ngapain dulu? Ya kalau gua ketemu ya paling pertama gua nanya kabar. Iya. Ya kedua gua minta maaf kalau gua ada salah dulu. Ya kalau kesalahan pasti Iya. ada yang dulu ya buktinya itu kesalahan lu. Iya, parah. maksudnya kita minta maaf aja. Yang apa yang kita lakuin dulu lah. Gitu. Jadi biar walaupun dia teringat juga kalau kita udah minta maaf kan, jadi dia juga bisa berpikir. Setelah ketemu. Iya, setelah ketemu. Pertanyaan gua, dari ketemu lu sama gua nggak ada minta-minta maafnya lu Oh, sama kalau kejadian jujur, gitu. gua kalau sama topik itu udah melebihi temen. Udah Jadi udah keluarga. udah nggak ini lagi. Jadi gua anggap itu hal biasa lah. Ini yang gue tunggu dari kemarin. Iya, makanya kan gue ceritain pas pertama kali podcast, apa sih yang lu pertanyain, ada kenakalan remaja nggak? Wow, kenakalan remaja memang ada pada saat itu, cuman kalau untuk dibahas sih, gue tuh lebih cenderung pengen, ayolah apa aja yang kita bahas dan kumpulin lagi siapa aja, meskipun belum, satu persatu iya. gitu yang belum. Akhirnya kan memang dari awal kita ngobrol berdua sampai ketemu lagi di keduanya di sini kan, gue dipertemukan sama Feby. Akhirnya ya alhamdulillah ada cerita juga dari Feby. Tindak lanjut ketiga kalinya ya gue diarahin atau diajak ke rumah Bu Dewi, cuman gue nggak ada pada saat itu. Cuman alhamdulillah memang ternyata anak-anak masih ada nih. Mungkin abis dari sini juga gue pengen masih ayolah sih bareng-bareng yuk gitu. Siapa lagi nih gitu kita, kan. Sambil anggaplah kita tempat curhat. Iya, kalau gua sih jujur sebenarnya bukan yang nggak mau. Gua ya ngobrol-ngobrol kayak begini. Ya pertama kan gua sekarang tugasnya udah di Kementerian Jakarta. Jadi jauh, gitu. waktu libur gua terbatas. Iya, jangankan untuk ngobrol begini, buat istirahat tidur aja kurang sebenarnya. Ini gua paksain aja. Pengen ketemu kalian gitu. Demi kawan. Iya, demi kawan lah intinya. Tapi nggak dibuat-buat kan? Enggak. Makanya sombong gitu, bukan? Enggak, bukan dibuat-buat. Banyakin tidur biar enak. Iya, makanya setelah gua ke Jakarta, gua capek, kurang tidur, jadinya lemak gua agak menyusut. Kurang tidur. Kurang kasih sayang. Iya, kurang kasih sayang. Jajan mah lumayan jalan terus. Tahu dulu jajan apa dulu nih? Jajan gorengan. Nah, mungkin kalau kita ngobrolin bahas masa lalu ya, kita udah dari bahasa SMP segala macam ya. Nah, untuk teman-teman juga kan udah punya kesibukan juga. Tadi Mail ada kesibukan, dari dulu juga Ebi ada topik juga. Nah, lu pengen ketemu sama siapa? Selama lu dari lulus sekolah itu lu yang ya mungkin sampai sekarang lu, gue pengen ketemu si Anu, gue pengen ngobrol siapa? Selain si E tadi. Ada nggak orang yang lu kangenin dan pengen lu ajak ngobrol bareng kayak gini nih maksudnya? Ada nggak? Ada, terus terang aja. Gue pengen bareng ngobrol sama si Ulung. Pengen gue sebenarnya. Itu juga banyak yang request. Iya. Gue pengen sebenarnya. Sama si Ulung terus. Iya, terus gue mau sebenarnya pengen ngobrol kayak gini gitu, main apa. Cuman gue belum ada waktu aja. Iya betul. Mungkin kita sampaikan Pik ya. Iya. Kalau ketemu Mail mungkin kalau ketemu orangnya kita sampaikan deh. Jadi kita bikin kayak gini lagi, kita obrolannya, ya kalau disebut ada tema sih nggak ada tema, ya. Kita hanya ngobrol keseharian, pengalaman seru, unik, yang mana mungkin tadi kayak pengalamannya Mail, kita ambil sisi positifnya, hati-hati kalau kita keluar pulang malam, jam-jam malam, carilah
lebih baik muter jauh, jalan ramai daripada kita Demi cari keselamatan jalan. kita. Ya, mungkin obrolan kita di sini dulu ya. Nanti tadi request lu, buat tampung, siapa tahu Mail atau Topik bisa nemuin kita mau Ulung. Oke, makasih buat semuanya nih ya, besti-besti gua, sobat-sobat gua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.